Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja memulai debat pada hari ini, di mana pada sesi yang pertama, yakni pengenalan pasangan calon, sesuai kesepakatan, kita akan memulai dari paslon nomor urut 3. Baik, kepada para pasangan calon akan diberikan kesempatan waktu 5 menit untuk bisa memaparkan visi dan misinya. Nanti di 10 detik terakhir, sekali lagi di 10 detik terakhir akan ada suara yang mengingatkan Bapak Ibu bahwa waktunya akan segera habis. Apakah sudah bisa dimengerti dan sudah siap para pasangan calon? Baik, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda dimulai dari kata pertama Anda berbicara. Yang kami hormati penyelenggara pemilu dan panelis dan seluruh pendukung, seluruh paket yang ada di ruangan ini, dan seluruh penonton dari rumah dan kelima paket calon. Perkenalkan, kami dari paket Gacor menyampaikan visi, karena misi sudah disampaikan pada saat debat paslon yang pertama pada tanggal yang lalu. Sesuai dengan visi daripada paket calon Gacor adalah bersih, inovatif, dan sejahtera. Kami akan masuk langsung kepada tema debat malam hari ini, yaitu Kota Kupang menuju Smart City dan Green City, yang mana dasar daripada pelaksanaan Smart City dan Green City ada pada teknologi informasi dan komunikasi yang dilandasi dengan teknologi 5G. Dan pada Smart City dan Green City, pilarnya ada 6 pilar Smart City dan Green City, yakni Kupang cerdas ekonomi atau smart ekonomi, smart living, smart environment, smart government, smart people, dan smart ekonomi. Pada bagian ekonomi, paket Gacor ketika Tuhan berkenan kami terpilih, beberapa program yang sudah kami lakukan akan kami uraikan dari 6 pilar ini sebagai berikut. Pada bagian ekonomi, smart ekonomi, kami akan menampilkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, di mana tujuan daripada ekonomi hijau adalah untuk menerapkan sistem pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ramah lingkungan, serta ekonomi yang berkeadilan. Pada sistem ekonomi biru, kami menerapkan sistem pemberdayaan ekonomi berdasarkan sumber daya laut, dan beberapa program dan kegiatan yang sudah kami lakukan adalah pada bagian pertumbuhan ekonomi hijau, kami akan mengedepankan urban farming sampai 70%, karena kami sudah pernah menjadi pelaku daripada Kupang Green and Clean beberapa tahun yang lalu, dan ketika kita memberikan semangat partisipasi kepada masyarakat untuk melakukan penghijauan dalam rangka mengurangi emisi gas, membersihkan udara, dan juga memberikan ruang terbuka hijau, terbukti bahwa Kota Kupang memperoleh adipura secara 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Oleh karena itu konsep ini menjadi hal penting yang untuk kami lanjutkan. Kemudian di sisi yang lain, pada program kami adalah membangun kebun raya yang bekerja sama dengan akademisi, dan ini bertujuan untuk daerah tangkapan air yang bekerja dengan universitas, kemudian sebagai hutan wisata dan juga hutan pendidikan. Kami juga akan melakukan program Teluk Kupang bersih dari sampah. Pada bagian smart environment, kami juga akan melakukan pengelolaan sampah berbasis digital di setiap kelurahan, sehingga sampah tidak lagi menjadi persoalan, tetapi menjadi berkat bagi semua warga masyarakat Kota Kupang. Pada bagian yang tidak terpisahkan juga adalah kami akan mendorong kerjasama dengan PLN dalam hal ini pembangkit listrik co-firing sampah, yang saat ini di Kota Kupang yang terjadi adalah pembangkit listrik co-firing biomasa.
Tapi kami yakin bahwa Kota Kupang memiliki produksi sampah yang cukup tinggi setiap harinya, maka energi yang terbarukan harus kita dorong melalui PLN, pembangkit listrik, co-firing sampah. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan smart living, kami punya program untuk menurunkan kemiskinan yang saat ini pada posisi 8,24%. Kami akan mampu menurunkan sampai dengan 1,5% di tahun 2029. Selanjutnya, kami akan mewujudkan secara tegas program kota ramah anak, ramah lingkungan, ramah difabel, dan ramah perempuan. Dan program keadilan untuk mengakses internet. Kami tahu bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kota dari 100 kota yang sudah mendapatkan Smart City, tetapi pelaksanaannya masih sangat minim. Oleh karena itu kami akan mendorong internet gratis untuk diakses di seluruh Kota Kupang. Terima kasih Bapak George dan Ibu Theodora, pasangan calon nomor urut 3. Kita bergeser ke pasangan calon nomor urut 4, Bapak Jeffrey dan Ibu Lucia. 5 menit waktu, harap tenang. Harap tenang, waktu Anda 5 menit dimulai dari kata pertama Anda berbicara. Selamat malam Bapak Mama Saudara semua. Di momen hari arwah sedunia ini, kami ingin mengajak Bapak Saudara semua yang beragama Katolik untuk mendoakan semua orang terkasih yang sudah mendahului kita. Terima kasih. Kota Kupang adalah kampung halaman yang kami cintai, tempat pengabdian yang menginspirasi setiap langkah kaki kami dan pikiran kami. Dengan visi menjadikan Kota Kupang sebagai kota maju, kami berkomitmen membawa kota ini ke masa depan yang lebih cerah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Gas, Bapak! Smart City merupakan program unggulan pemerintah dalam rangka transformasi digital yang menghubungkan infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Kami telah meletakkan fondasi yang kuat 6 pilar Smart City. Terbukti kami telah mendapat penghargaan terkait Smart City. Fondasi utama Smart City adalah terbangunnya ekosistem digital yang terdiri dari infrastruktur, suprastruktur, dan SDM sesuai dengan panduan Kementerian Kominfo. Keenam, pilar Smart City yang telah kami kerjakan antara lain. Pertama, Smart Governance, di mana kami telah menghadirkan program si hebat yang bisa menghemat penggunaan anggaran BBM mencapai 2 miliar rupiah setahunnya. Kami pun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pertama kali sejak 24 tahun kota ini terbentuk dan berturut-turut selama 3 tahun. Smart Branding, kami telah melakukan penataan 11 taman, ikon Kota Kupang CP yang telah mendapat hak atas kekayaan intelektual. Smart Ekonomi, kami juga melaksanakan program pembayaran non-tunai lewat Perwali nomor 2 tahun 2020. Digital marketing juga kami berikan untuk UMKM sekitar 6.000 orang. Smart Living, kami memasang lebih dari 13.000 lampu, serta kami juga membangun lebih dari 1.000 rumah tidak layak huni. Smart Society, kami juga membantu rumah ibadah dan komunitas, membangun spam kali dendeng, beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, serta baju, seragam, dan alat sekolah lainnya. Kami juga membangun jalan khusus bagi penyandang disabilitas. Smart Environment, kami melakukan gerakan tanam air dan tanam pohon lebih dari 7.500 pohon. Gas, Ibu. Dalam semangat lanjutkan perubahan, program unggulan Jericho Adinda sangat relevan dengan tema dan subtema debat pada malam hari ini. Desain dan tata kelola perkotaan modern, program unggulan Jericho Adinda, Kupang terang lancar, infrastruktur jalan, lampu penerangan, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Airku lancar, penyediaan air minum melalui spam kali dendeng dan sumber lainnya. Kupang Marina Bay, pengembangan waterfront sebagai destinasi wisata unggulan. Inovasi tata kelola pemerintah dan percepatan pembangunan, program Jericho Adinda adalah Kupang 1 Komando 360 derajat, pusat komando langsung di ruang wali kota. Kami membuka pintu mama, 1 hari khusus menyampaikan keluhan masyarakat, yaitu suara warga. Digitalisasi mal pelayanan publik melalui Kupang Smart Service. Kota Kupang Green and Clean, program unggulan Jericho Adinda adalah Kupang Waste to Well, pengelolaan sampah terpadu, pendekar sampah, SDM mengelola sampah di kelurahan, tanam air rawat pohon, gerakan penghijauan oleh komunitas hijau.
Peningkatan SDM yang unggul, program unggulan Jericho Adinda adalah ASN Hebat dan Bahagia, pemberian TPP tepat waktu, manajemen talenta dan karir baku jaga, pengembangan talenta ASN. Pelatihan kewirausahaan digital untuk Gen Z dan milenial, Kupang Kreatif Hub, inkubator bisnis dan ruang kreatif bersama. Merawat keberagaman kota kasih, program unggulan Jericho adalah Kupang Basodara, memberikan pelayanan dan apresiasi sosial untuk RT, RW, tukang parkir, buruh, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, guru sekami, guru prasaman, dan sebagainya. Kupang Kota CP Multibedaya, gebiar budaya multi etnis berbasis kalender event 31 kelurahan. Program sebanyak ini kami buat hanya untuk masyarakat Kota Kupang. Untuk itu kami percaya bahwa dalam berproses kami tidak dapat berjalan sendiri. Jericho Adinda adalah kita semua yang menginginkan dan memimpikan Kota Kupang maju menyambut Indonesia Emas 2045. Lanjutkan perubahan, lanjutkan mimpi kita. Gas, 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 gas. Masih ada 16 detik. Sudah dicukupkan Bapak, masih ada 16 detik, kita cukupkan. Baik, kita boleh cukupkan, boleh di stop waktunya. Boleh di stop waktunya. Baik, kita akan bergeser ke pasangan calon nomor urut 5, Bapak Christian dan juga Ibu Serena. Sudah siap Bapak? Waktu 5 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih moderator. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini maupun yang menonton kami di rumah. Selamat malam juga untuk keempat paslon. Jadi Smart City bagi kami harus berujung pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, harus berujung pada warga Kota Kupang bisa hidup dengan aman dan tenang, dan harus berujung pada peningkatan daya saing ekonomi. Untuk mencapai Smart City ini ada 6 indikator yang harus kita jalankan. Yang pertama, smart economy, smart environment, smart living, smart people, smart mobility, dan smart government. Bagi saya dan Kakak Serena, yang terpenting adalah smart people. Karena sebagus apapun sistem yang kita bangun, tanpa SDM yang siap, tentu sistem itu tidak bisa dijalankan. Karena sistem selalu dioperasikan oleh manusia. Bagi kami, smart people lah yang utama. Smart people yang kami maksud adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Itulah kenapa kalau Bapak dan Ibu perhatikan di website kami sejak awal kami menulis nomor 1 visi misi kami adalah membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Jadi bagi kami inilah yang terpenting. Inilah kenapa pada debat pertama kami sampaikan bahwa pendidikan vokasi Kota Kupang menjadi sangat penting. Pendidikan skill keterampilan. Kami akan membuat pelatihan skill 6 bulan untuk meningkatkan SDM ini menjadi smart people. Lalu ketika lulus kami akan berikan permodalan dan kami akan berikan evaluasi dan monitoring. Ini akan membuat smart people ini menjadi lebih matang. Pelatihan-pelatihan ini akan kami buat mulai dari bagaimana menjadi influencer yang baik, bagaimana belajar soal animasi digital, belajar digital marketing, sampai pelatihan-pelatihan sederhana seperti plumbing, bagaimana memasang water heater yang baik di hotel-hotel, juga bagaimana memasang electrical engineering, pintu-pintu kaca di mall. Semua pelatihan ini akan kami berikan. Kualitas guru juga akan kita tingkatkan. Jangan lupa kualitas guru akan menghasilkan output peserta didik yang baik, termasuk kesejahteraan para guru. Bahkan kompetensi ASN juga akan kami tingkatkan. Karena pada akhirnya yang menjalankan Smart City nanti adalah para ASN. ASN patut kita perhatikan kesejahteraannya dan kita tingkatkan kompetensinya. Pada smart economy, selain yang sudah klise dibicarakan soal digital payment, cashless, non-tunai, kami punya program unggulan, yakni kami akan membuat sebuah website di Kota Kupang yang berisi lapangan pekerjaan yang ada di seluruh Kota Kupang, baik pekerjaan dari pihak negeri maupun swasta, sehingga warga Kota Kupang dapat mengakses informasi lowongan kerja lewat website tersebut. Pada smart living, kami akan membuat sebuah call center terpadu. Jadi pasien ketika hendak ke rumah sakit bisa mengecek terlebih dahulu ketersediaan kamar di rumah sakit. Bapak Ibu tahu persis selama ini kalau pasien datang ke rumah sakit lalu kamarnya penuh, mereka harus berputar-putar. Padahal kegawat daruratan membutuhkan penanganan yang cepat. Pada Smart Living kami akan membuat sebuah call center terpadu berisi ketersediaan kamar di seluruh rumah sakit.
Lalu kami juga akan mengadakan lomba-lomba festival hijau dan bersih, green and clean, agar supaya semua sektor bisa terlibat mengaktifkan ini. Pada zaman Pak Dan Adu dulu, 2008, 2009, 2010, berturut-turut kita bisa mendapatkan kota Adipura. Terima kasih. Di bidang smart economy dan smart people, ada 224.000 usia angkatan kerja produktif di Kota Kupang. Dengan percepatan NTT Youth Creative Hub, anak muda tidak akan lagi terpaku untuk bekerja secara kantoran. Akan ada lapangan-lapangan pekerjaan baru di bidang digitalisasi dan juga kreatif seperti web designer, digital marketing, dan lain sebagainya. Dan akan ada habit baru bagi anak-anak muda untuk bekerja secara remote working atau bekerja dari mana saja. Di bidang smart living, kami juga mau membangun kawasan RTH dan hadirkan taman-taman bermain sebagai ruang bersosialisasi masyarakat kota yang dilengkapi oleh pojok baca digital, wifi, toilet yang bersih, tempat sampah, fasilitas yang ramah akan teman-teman difabel, dan juga fasilitas olahraga, contohnya lapangan futsal, sehingga mulai dari kini anak-anak akan ditanamkan nilai gotong royong, teamwork, dan itu harus kita tanamkan sejak dini. Kami mau juga anak-anak di Kota Kupang punya tempat untuk bersosialisasi dan tidak hanya terpaku pada gadget. Di bidang smart government, kami punya command center. Nantinya akan ada satu ruangan di kantor wali kota yang terkoneksi dengan aplikasi yang Bapak dan Ibu bisa download di smartphone masing-masing, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan publik dan mengadu layanan publik lewat command center ini. Terima kasih. Bapak Christian dan juga Ibu Serena, pasangan calon nomor urut 5. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ke pasangan calon nomor urut 1, Bapak Alex dan juga Bapak Ishak. 5 menit waktu Bapak berdua dimulai dari kata pertama. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Alexander Ishak dengan visinya terwujudnya Kota Kupang yang maju, mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2024 dengan 2045 dengan misinya meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata, industri rumah tangga, perikanan, kelautan, dan koperasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan dan perbaikan kualitas infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dan selanjutnya, beberapa program kerja yang akan dibuat adalah penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik untuk mendukung Kupang Smart City pada pilar tata kelola pemerintahan, ekonomi, lingkungan hidup, mobilitas, kualitas hidup, dan sektor publik. Untuk bidang ekonomi kreatif yang inklusif berbasis pariwisata, industri rumah tangga, perikanan, dan kelautan, antara lain membangun penampungan ikan bagi nelayan, mendorong industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, memberi bantuan modal usaha perikanan, mengoptimalkan industri pariwisata dengan membangun sarana prasarana pariwisata berbasis agrowisata. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan aparatur sipil negara melalui klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk pembangunan dan perbaikan kualitas infrastruktur, kita mengacu kepada bagaimana membangun kota yang ramah lingkungan dan juga memberi keluasan kepada para penyandang disabilitas, para pejalan kaki, dan pesepeda dengan membangun taman-taman yang ditanami pohon-pohon yang hijau dan berbuah, sehingga bukan saja menghasilkan oksigen dan suasana yang indah, tetapi juga memberi kemampuan untuk bisa dikonsumsi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan sosial, pemberian dana PEM kita lanjutkan,
pemberian bantuan beras untuk sebagai stimulan untuk rumah tangga miskin kita, pembangunan 1000 buah rumah baru, pemberian santunan duka gratis biaya penguburan, membuka lapangan kerja baru di bidang penanganan sampah kota, membangun rumah singgah bagi orang dengan gejala kejiwaan, tempat penitipan anak dan lansia. Kami berusaha keras untuk menghapus human trafficking, membangun fasilitas seni budaya dan olahraga untuk peningkatan prestasi nasional dan internasional. Kemudian tentu untuk membuat hutan kota pada taman-taman yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, di mana kami melihat taman-taman kita ini masih penuh dengan beton, belum ditanami tanaman-tanaman yang berbuah, berbunga, dan menanam pohon-pohon endemik seperti lontar, kosambi, dan floak. Selain itu tentu kita menambah armada pengangkutan sampah di setiap kelurahan dan RT. Di bidang kesehatan tentu memperhatikan lebih mengutamakan kepada tindakan promotif dan preventif dibanding kuratif. Nah, terkait ini semua tentu kita perlu meningkatkan sumber daya manusia kita, karena apapun inovasi dan teknologi yang kita gunakan, jika manusia kita hanya mampu pada tingkat knowledge, skill, tetapi tak punya attitude, itu jadi masalah. Jadi pakai Alexander Ishak memperhatikan masalah attitude. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bapak Alex dan juga Bapak Ishak. Terima kasih, kita akan lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2, Bapak Jonas Saleanes HMSI dan juga Bapak Sukardan Aloysius SHM Hum. Kami persilahkan. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu undangan, khususnya paket sahabat nomor urut 2, visi adalah terwujudnya Kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif, nyaman. Dari visi itu ada 5 misi. Berkaitan dengan Kota Kupang menuju Smart City dan Green City, maka pengertian Smart City itu adalah kota yang menggunakan teknologi untuk mempercepat pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Sedangkan Green City adalah kota yang memperhatikan lingkungan hidupnya untuk mengurangi emisi karbon dan mengelola persampahan secara berkesinambungan serta meningkatkan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, desain pengelolaan tata kota ke depan kita berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah kota. Tidak bisa kita omong saja, tapi harus ada dasar hukumnya terhadap perda ini. Di mana pusat pemerintahan, di mana pusat perdagangan, di mana jalur hijau, di mana ruang terbuka hijau. Kita dasar perda itu. Tidak ada yang bisa, ini semua ini kita omong di atas kertas. Karena ini Google semua ini, hanya baca saja. Ya, oleh karena itu untuk sahabat, kami prioritas, sedangkan Green City adalah kota yang mengutamakan lingkungan hidup serta menurunkan emisi karbon dan pengelolaan sampah secara berkesinambungan serta peningkatan tata ruang hijau. Dari situ untuk desain pengelolaan tata kota, tentunya yang tadi saya katakan perda tata ruang. Di samping itu Smart City ini kita gunakan teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang lebih baik kepada warga kota ini. Kemudian kita juga untuk lakukan Smart City ini, tentunya kita bukan omong saja, tapi butuh biaya. Kemarin saya lihat 2017-2022 Smart City begitu hebat, tapi hasil akhirnya tidak nampak. Ya,
kita lakukan perubahan ya. Kita semua setuju untuk berubah. Tapi apakah berubah bagaimana? Ya Bapak Mama keluarga yang tahu persis. Kemudian untuk bidang pelayanan ini, kita juga lakukan inovasi terhadap perkotaan dan desain-desain terhadap kepentingan masyarakat kota. Oleh karena itu kita butuh teknologi ini sangat penting. Cuma didukung dengan sumber daya manusia. Kalau kita omong smart city dengan green city, maka tidak terlepas dari dua hal itu. Kita mau hebat gimana, tapi anggaran dan sumber daya, terus perangkat lunak dan perangkat keras, tidak bisa kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu, yang kedua, inovasi pemerintah untuk percepatan pembangunan, kita lakukan dengan e-government, yaitu kita menyederhanakan seluruh prosedur-prosedur mempermudah warga untuk mengakses bidang perizinan misalnya, bidang pengaduan masyarakat misalnya, dan bidang-bidang yang lain. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kita terus lakukan dari bawah. Ada yang katakan bahwa tidak perlu itu musrembang bohong-bohong. Padahal aturannya tidak begitu. Musrembang itu aturan perintah untuk lakukan musrembang kelurahan. Itu bukan bohong-bohong. Oleh karena itu kita terus lakukan itu dengan baik. Dan di samping itu, Bapak Ibu sekalian, khusus berkaitan dengan green and green, kita jalur hijau, terutama bibir pantai kita ini, dia panjangnya hampir 17 kilo, mulai dari Lasiana terakhir di Tano. Bagaimana kita berusaha untuk abrasi di bibir pantai ini terus kita jaga, yaitu Pak penahan. Dan SDM saya kira Pak cepat gitu. Ya. Baik, untuk SDM berkualitas tentu kita tidak Baik, bisa. waktunya habis. Nanti. Baik, nanti mungkin bisa dilanjutkan di segmen berikutnya. Kita sudah tuntas melalui segmen yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Usai jeda, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, ini pendalaman visi misi dari pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis. Sesaat lagi kita akan kembali di debat publik kedua